Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cindy Putnawi Simorang. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Semoga bermanfaat. Nah, masih dalam fungsi manajemen sumber daya manusia, seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa sangat diperlukan analisis jabatan. Nah, setelah dilakukan analisis jabatan dan sudah diketahui kebutuhan yang direncanakan, langkah selanjutnya dalam fungsi manajemen sumber daya manusia ini adalah rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang memenuhi atau mempunyai kualifikasi sesuai dengan tujuan organisasi. Unsur-unsur seperti menentukan kebutuhan, kebijakan rekrutmen, peran dan tanggung jawab, sumber kandidat, serta material dan literatur harus direncanakan dan distrukturisasi sebelum mengawali proses rekrutmen. Sumber kandidat atau calon pelamar dapat berasal dari eksternal organisasi ataupun internal organisasi. Jika sumber kandidat berasal dari internal organisasi, maka dilakukan rekrutmen internal dengan mutasi atau transfer, atau juga bisa dilakukan dengan lelang jabatan atau job posting. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa rekrutmen sumber internal sudah tidak memungkinkan, maka perlu dilakukan dengan mencari kandidat dari sumber eksternal organisasi. Ada dua teknik rekrutmen. Yang pertama, rekrutmen yang disentralisasikan, dan yang kedua adalah rekrutmen yang didesentralisasikan. Jika instansi mempunyai beberapa ribu pekerja dan departemen-departemen yang berbeda merekrut sejumlah besar pekerjaan jurketik atau tenaga kerja teknis bagi tipe kedudukan yang sama, rekrutmen yang disentralisasikan akan lebih sering dipakai karena lebih efisien biaya. Sedangkan rekrutmen yang didesentralisasikan terjadi pada instansi-instansi yang relatif kecil, kebutuhan rekrutmen terbatas, dan dalam mana setiap instansi mempekerjakan berbagai tipe pekerja. Rekrutmen dengan cara ini selalu dipakai untuk posisi-posisi khas profesional, ilmiah, dan administratif pada suatu instansi tertentu. Nah, jika dalam sebuah perekrutan terjadi KKN atau yang menjadi saingan kita menggunakan orang dalam atau menyogok agar bisa masuk ke dalam sebuah instansi, maka apa yang kita harus lakukan? Sebagai orang yang dewasa dan berpemikiran baik, kita harus tetap menjadi diri sendiri dan yakin akan kemampuan kita. Karena jika kita masuk kepada sebuah instansi hanya karena sogokan atau menggunakan orang dalam, ternyata kita tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut, maka yang terjadi pada diri kita sendiri adalah kita akan merasa stres ataupun jenuh karena kita telah memaksakan diri kepada suatu hal yang sebenarnya kita tidak bisa lakukan. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Jika ada tutur kata yang kurang pas, mohon dimaklumi. Terima kasih, selamat menonton, dan semoga bermanfaat.